Halo, kami tim Rai Bareng yang ingin membantu scale up bisnismu di dunia digital marketing, khususnya TikTok Ads. Kali ini kami akan bahas isu yang beredar di platform TikTok oleh para influencer, baik itu sudah digaungkan dari tahun lalu atau sampai bulan kemarin, puncaknya bulan kemarin di bulan Mei. Jadi di sini kalau kita lihat, kita play dulu videonya. Kenapa TikTok menghapuskan TikTok Ad Manager dan menyuruh seller untuk fokus ke iklan di FBMax? Penasaran kan? Karena per Juni ini TikTok Ad Manager sudah dihapuskan. Mari saya bahas ya kayak POV dari sellernya. Oke, dia video hooknya cukup meyakinkan, dan di sini kita lihat juga di captionnya, kenapa TikTok Ad Manager dihapus dan dipaksa pindah ke iklan GMV-Max. Jadi kalau kita lihat video dari beliau, seorang kreator di TikTok, ini beliau mengatakan bahwa TikTok Ads Manager itu akan dihapus atau TikTok Ads Manager itu penempatannya beda. Jadi beliau membreakdown bahwa TikTok Ads Manager itu hanya bisa digunakan oleh iklan website, tidak bisa ke seller TikTok. Nah, ini adalah asumsi, dan dia juga mengatakan bahwa per Juni tidak bisa ngiklan dari TikTok Ads Manager. Apakah benar seperti itu? Nah, ini perlu kita jelaskan biar nggak salah paham, karena kadang influencer atau kreator itu tidak memahami secara utuh permasalahannya, kemudian tidak memahami apa itu TikTok Ads Manager dan lain sebagainya. Jadi kita akan bedah agar teman-teman juga mengerti. Kemarin sebenarnya di video sebelumnya sudah kami jelaskan apa perbedaan TikTok Ads Manager dan juga GMV-Max seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nah, apakah benar TikTok itu akan semata-mata nanti menghapuskan TikTok Ads Manager, ataupun TikTok Ads Manager itu sinkronisasinya akan dikurangi di TikTok Shop-nya gitu ya. Nah, kita akan bedah atau breakdown satu-satu biar teman-teman juga paham. Jadi sekarang memang fitur TikTok atau iklan TikTok itu ada dua yang bisa kita optimasi ya. Jadi yang pertama itu bisa pakai yang namanya GMV-Max, yang kedua itu bisa pakai TikTok Ads Manager. Kalau GMV-Max itu bisa disinkronkan langsung atau kita iklankan langsung dari seller TikToknya. Kalau TikTok Ads Manager itu bisa kita sinkronkan itu kalau kita buat business manager dulu. Nah, nanti kita bisa sinkronisasi dengan sellernya juga, atau juga bisa business manajernya iklan TikTok di TikTok Shop itu juga langsung kita sinkronkan ke business manager juga bisa. Dan yang perlu dinotis ini, sekarang itu harus milih salah satu ketika menjalankan iklan ya. Jadi ketika menghidupkan iklan, contoh menghidupkan iklan, perihal menghidupkan iklan itu ketika kita GMV-Max sudah menghidupkan iklan GMV-Max itu tidak bisa hidupkan iklan di TikTok Ads Manager. Nah, caranya gimana? Dan sebaliknya ya ini ya. Dan menghidupkan TikTok Ads Manager harus mematikan iklan GMV-Max. Biasanya kayak gini. Kalau ini ya, kalau ini satu, ini notisnya di sini notes. Ini kalau kita membuat satu business manager. Kalau kita hanya membuat satu business manager. Kalau kita memiliki dua business manager, bisa diiklankan meskipun itu di GMV-Max ataupun di TikTok Ads Manager. Jadi notnya, kalau kita hanya punya satu business manager, bisa. Nah, kalau memang kita kepingin simpel kemudian hanya punya satu business manager, apakah kita bisa mengiklankan di TikTok Ads Manager? Tetap bisa, tapi harus meng-off-kan dulu campaign, mematikan campaign di GMV-Max.
kalau kita kepengen menghidupkan iklan di VMake, maka kita harus apa? Kita harus meng-off-kan campaign di TikTok Ads Manager tuh. Nah, jadi bisa dua strategi ini. Tapi kalau kita punya beberapa bisnis atau dua business manager, itu kita bisa menjalankan di VMake dan juga menjalankan di TikTok Ads Manager. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah memang TikTok Ads Manager itu hanya dikhususkan untuk iklan website, tidak untuk iklan seller TikTok langsung atau TikTok Shop? Ternyata meskipun beliau tadi, kreator TikTok tadi bilang bahwa per Juni itu sudah tidak bisa, ternyata masih bisa. Dan kami rasa juga akan tetap bisa. Nanti kedepannya akan tetap tersinkronisasi dengan baik. Ini contoh, ini kami refresh dulu. Jadi ini adalah contoh TikTok Ads Manager yang sudah kami buat. Ini sebagai akun testing juga. Jadi kalau kita cek ketika kita buat campaign, kita akan ngecek iklan ini, ya ini, kemudian kita lanjut ya. Oke. Nah, apakah bisa kita ngiklan di TikTok Ads Manager? Nah, bahkan ada 3 pilihan: video shopping ad, live shopping ad, dan product shopping ad. Contoh, kita mau ngiklan video shopping ad, kita bisa pilih Tokopedia atau langsung ke Showcase. Ya, Showcase itu kalau kita sinkronkan akunnya, baik itu akun resmi maupun akun pemasaran. Showcase kita pilih, masih bisa. Nah, kita cek ya. Oke, contoh ini. Kemudian kita scroll ya. Bahkan live shopping ad juga bisa. Nah, live shopping ad juga bisa. Nah, ini contoh. Jadi ternyata video shopping ad dari TikTok Ads Manager dan live shopping ad pun masih bisa. Oke, kita breakdown dulu apakah juga bisa untuk sinkronisasi produknya, produk TikTok Shop-nya. Kita coba cek ya. Kita pakai video shopping ad contoh. Kita cek lokasinya, masukkan, kemudian anggaran harian 100.000. Oke, ini lanjutkan aja untuk ngetes ya. Jadi di Ads Kreatif itu kita bisa mensinkronkan produknya. Kita cek ya, produk TikTok Shop kita apakah muncul di TikTok Ads Manager. Oke. Nah, ini produknya. Ini produk-produk TikTok Shop. Bisa. Tetap bisa muncul. Tetap bisa muncul. Produk TikTok Shop itu tetap bisa muncul. Kemudian video postingan TikTok, videonya juga bisa muncul. Nah, gitu. Oke. Jadi tetap bisa muncul. Atau contoh, ini juga akun ketiga kami. Contoh, kita masuk ke akun resmi Tokopedia. Ini kenapa nggak bisa? Kan toko resmi itu nggak bisa, karena yang saya bilang tadi, toko ini tidak dapat dipilih karena telah digunakan oleh campaign VMake. Ketika campaign VMake ini dinonaktifkan, ya ini ya, kita bisa lihat di sini, Anda dapat memilih toko lainnya atau menonaktifkan campaign VMake, produk Make di TikTok Seller Center. Bisa, tetap bisa. Jadi contoh kalau VMake kami hanya produk shopping ad itu juga bisa. Kalau kita ngiklan live shopping ad juga bisa. Gitu. Ini kenapa nggak bisa? Karena kami jalankan iklan di VMake untuk testing toko ini. Itu. Jadi tetap bisa sebenarnya sinkronisasi. Bahkan kalau kita punya banyak akun, nah kita bisa tadi untuk mencantumkan apa? Mencantumkan produknya yang sudah kita bahas, yang sudah kita cek di sini tadi. Gitu. Jadi asumsi-asumsi bahwa TikTok Ads Manager mau dihapus atau TikTok Ads Manager tidak bisa disinkronkan dengan TikTok Shop, itu menurut kami juga kurang benar karena ternyata masih bisa disinkronkan semuanya. Bahkan postingan TikTok tetap bisa, kemudian produk TikTok Shop juga bisa. Gitu. Bahkan kalau kita cek di tujuan berikan atau objek diberikan ini, itu ketika TikTok Shop, Tokopedia dan Shop ada tujuan penjualannya. Ini masih ada semua. Kita kepengen penjualan itu ke Tokopedia atau kita ingin penjualan ke website. Jadi ada toolbox-nya sendiri-sendiri. Ini di TikTok Ads Manager. Jadi ada dua pilihan. Jadi tidak kok cuma satu pilihan ketika kita ngiklan cuma ke situs web. Tidak seperti itu. Nah, kenapa kami bilang ini? Biar teman-teman itu ngerti bahwa apa? TikTok Ads Manager ya itu adalah sarana TikTok untuk menyaingi Facebook Ad Manager. Ini untuk menyaingi ini,
sarana TikTok untuk menyaingi Facebook Ads Manager. Nah, kalau ini dihapus, TikTok Ads Manager dihapus, tentu yang akan bahagia ya Facebook Ads Manager, karena tidak ada saingannya, dashboard yang mirip dengan Facebook gitu. Padahal TikTok Ads Manager itu adalah sarana TikTok untuk menyaingi Facebook Ads Manager. Jadi kalau kita ngerti interface-nya antara TikTok dan Facebook Manager, itu sama, interface-nya mirip ya, mirip, toolnya juga mirip gitu. Karena apa? Karena memang ini diperuntukkan ya, Ads Manager itu diperuntukkan untuk pebisnis UMKM bisa, untuk skala perusahaan pun bisa gitu loh. Jadi karena apa? Mulai targeting ya, di video sebelumnya sudah kami jelaskan, itu teman-teman bisa lihat perbandingan GMV dan TikTok Ads Manager. Itu skala perusahaan pun bisa. Jadi karena apa? Memang toolsnya itu kompleks, lengkap ya. Nah, ketika memang toolsnya kompleks lengkap, ini berarti apa? Berarti memang ini ditujukan untuk segala jenis bisnis bisa satu pintu di TikTok Ads Manager. Baik itu kita ke TikTok Shop, baik itu kita ke website, itu bisa. Nah, maksud saya apa? Maksud saya jangan sampai influencer atau kreator itu berbicara dengan apa yang tidak diketahui, gitu ya. Dalam arti kalau memang kalian itu masih awam ya, belum ngerti TikTok Ads Manager, itu jangan kemudian menyalahkan TikTok Ads Manager atau kita diarahkan untuk tidak beriklan di TikTok Ads Manager. Jangan sampai seperti itu. Padahal tool di TikTok Ads Manager lengkap, mulai targeting kita bisa setting sendiri, analisanya juga lebih lengkap. Kita loh membuat banyak campaign itu di TikTok Ads Manager bisa. Beda kalau kayak di GMV, kalau GMV cuma beberapa. Itu. Nah, kami kemarin juga testing di GMV itu toko baru, belum ada ulasan sama sekali, kami coba iklankan. Itu memang ada juga penjualannya. Nah, di TikTok Ads Manager juga kami menjalankan. Di TikTok Ads Manager juga kami tetap menjalankan campaign. Bahkan kalau di TikTok Ads Manager itu, bayangkan itu kami sudah breakdown di video-video sebelumnya ya, perihal gimana cara membuat iklannya, teman-teman bisa cek juga. Nah, kalau teman-teman pengen lebih detail agar sudah bisa TikTok Ads Manager dan lebih lengkap untuk kapitalisasi bisnisnya, teman-teman juga bisa cek link di deskripsi kami. Tim Raik Bareng siap bantu teman-teman private mentoring untuk belajar TikTok Ads Manager. Nah, ini bayangkan ya, campaignnya di TikTok Ads Manager itu sampai bisa seperti ini, banyak. Jadi teman-teman kalau sehari pun teman-teman itu ngiklan 20 juta, 30 juta, sudah skala perusahaan bisa per hari. Karena campaignnya di sini tidak terbatas, kita buat berapa campaign pun bisa. Nah, kalau di di GMV itu terbatas cuma satu. Kami kemarin ngecek bentar. Nah, ini contoh kami ngecek di toko baru kami yang belum ada ulasan sama sekali. Ya, belum ada ulasan sama sekali. Kita itu cuman bisa membuat satu campaign. Jadi yang kita bisa scale up itu, cuman anggarannya sama ROI-nya. Nah, gini ya. Tampilannya GMV itu cuman kayak gini. Kita cuma bisa milih apakah promosikan semua produk atau milih produknya, target ROI-nya kita isi, anggarannya kita isi, bisa kita isi berapapun ini. Kalau kami untuk testing ya dari yang terkecil. Kemudian materi iklan itu biasanya sinkronisasi dengan akun TikTok. Bahkan kami pun belum ada ini. Nah, karena kami masih testing untuk akun baru, tapi sudah ada orderan. Nah, tapi kelemahannya apa? Itu kelemahannya kayak gini ya. Cuman anggaran, ROI sudah, kemudian di sini sudah langsung jalan. Memang kalau untuk orang awam atau teman-teman masih pemula bisa untuk menggunakan GMV Max. Tapi kalau nanti teman-teman bisa ingin lebih ekspor gitu ya, itu teman-teman wajib pakai TikTok Ads Manager agar lebih lengkap, manajemennya lebih rapi. Bayangkan kalau di TikTok Ads Manager kita bisa loh mau targeting objektifnya seperti apa, objektif beriklannya, penjualannya kayak gini. Kemudian di Ads Group itu kita bisa mulai breakdown ya, mulai dari lokasinya ya kan, umurnya. Kita pengen 2 kategori umur contoh bisa, atau 3 kategori umur. Lokasinya juga bisa. Itu menandakan apa? Menandakan TikTok Ads Manager itu memang lengkap.
Bahkan ketika kita kepengen interest, kita pengen menyasar orang-orang yang minat apa, bisa juga. Kemudian perangkat juga bisa, kita pengen khusus Android atau iOS atau semuanya bisa. Kita pengen nyasar orang yang pakai wifi atau orang-orang yang jaringannya apa, bisa juga. Lengkap kan? Untuk web developer atau apps mobile atau apps developer apps mobile itu juga bagus. Nah, penyedia layanan internetnya, operatornya bisa rentas, anggarannya juga bisa, ya kan? Tujuan pengoptimalannya kita bisa pendapatan kotor atau forecast. Nah, itu semua ada di apa? Di TikTok Ads Manager gitu. Nah, maksud saya apa? Ini hasanah antara TikTok Ads Manager dan GMV Max ya. Itu jangan dibanding-bandingkan itu. Kalau kalian belum ngerti gimana cara ngiklan di TikTok Ads Manager, jangan lantas kalian merendahkan TikTok Ads Manager, jangan seperti itu. Padahal TikTok Ads Manager itu fiturnya malah lebih lengkap daripada GMV Max gitu loh. Kalau kalian orang awam, interface-nya bingung ini gimana sinkronisasinya, kemudian gimana ini analisisnya dan seterusnya, di TikTok Ads Manager memang kompleks gitu loh. Tapi ketika teman-teman mau scale up bisnisnya, TikTok Ads Manager bagus. Ketika teman-teman pengen yang lebih ideal, ya TikTok Ads Manager. Kalau teman-teman sekedar masih uji coba, kemudian teman-teman mungkin budgetnya masih dikit dan seterusnya, ya kadang GMV Max itu pun kita nunggunya lama. Kalau kita ngesetting kayak tadi ya, ngesetting ROI-nya, kita ubah ROI-nya, kadang itu bisa bisa nunggu lama di sini gitu. Kadang nunggu lama 24 jam. Ini kalau TikTok Ads Manager bisa cepat gitu. Jadi analisanya cepat, kita baca datanya cepat gitu. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, ini sudah Juni. Kami buatnya ini 13 Juni loh padahal. Dan video yang orang tadi ini, dia itu videonya 5 Mei, 19 Mei. Ya mohon maaf, kami bukan mungkin tidak sepandai beliau ataupun kami tidak punya relasi sedalam beliau perihal di TikTok ya, di platform. Tapi kalau kami objektif gitu loh, kami objektif. Kami meskipun dari desa ya toh, bukan berarti kami tidak tahu informasi-informasi yang beredar. Kayak kemarin contoh, ketika kita sudah jelas ya, kita sudah jelas tentang GMV Max, maaf, maksud saya kita itu sudah menjelaskan tentang ini, itu jangan lantas saling menyalahkan itu. Jangan lantas kita dominan di GMV Max, kita anti TikTok Ads Manager. Begitu pula kita TikTok Ads Manager kemudian anti GMV Max. Jangan seperti itu. Jadi harus objektif. Kemarin itu banyak klien kami itu klien ketika sudah omsetnya sudah ratusan bahkan sudah miliar ya. Itu biasanya itu dihubungi AM TikTok, asisten manajernya TikTok. Tuh. Itu hubungan asisten manajer TikTok. Nah, ketika dihubungi asisten manajer TikTok, itu apa? Ternyata asisten manajer TikTok itu pasti menyarankan iklan itu langsung iklan itu langsung banyak. Contoh sehari langsung 1 juta dan seterusnya. Nah, kalau klien kami tidak kami arahkan ya, tentu kalau AM TikTok, asisten manajernya TikTok ya tentu senang ya kan. Kalau semakin banyak yang spend atau top up ke platformnya, dia akan dapat bonus banyak AM-nya. Nah, makanya kami tim Rai Bareng itu menyarankan, karena kami tim independen gitu loh. Jadi istilahnya Rai Bareng, ya Rai Bareng tim kami itu tim independen. Kami orang dari desa itu aja, tim kami dari desa. Rai Bareng itu independen. Jadi kami tidak membedakan antara apakah kami condong ke pihak TikTok ya atau pihak klien kami. Tidak seperti itu. Jadi kami objektif. Nah, itu yang harus diketahui, kami itu objektif. Jadi bukan subjektif. Kalau kalian atau ada orang-orang yang punya kecenderungan kerjasama dengan TikTok, ya tentu akan subjektif. Dia akan gimana caranya orang itu biar ngiklan banyak di TikTok, kemudian langsung spend banyak, top up banyak. Itu subjektif. Dia tidak memikirkan
penjual itu apakah untung apa rugi kan gitu. Nah kalau kami tim Rai Bareng objektifnya gimana? Daripada sehari langsung 1 juta gitu ya, daripada sehari langsung 1 juta, ya mending apa? Mending kami sarankan sehari 100.000 dulu untuk testing gitu. Jadi kami itu juga istilahnya sangat menjaga kebutuhan klien dan juga potensi klien itu apakah boncos atau kan untung gitu loh. Tidak semata-mata sehari langsung 1 juta dan seterusnya, tidak seperti itu gitu. Jadi harus hati-hati, harus objektif, jangan subjektif. Nah itu mungkin itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen diskusi private dengan kami, silahkan teman-teman bisa cek di deskripsi kami, ada private mentoring. Kita belajarnya one by one. Kami tidak buka seminar, jadi kalau pengen belajar dengan kami ya one by one, sesuai dengan studi kasus teman-teman. Jadi enggak seminar kemudian studi kasusnya beda-beda. Kalau tim Rai Bareng itu kami diskusinya one by one, 4 mata, bisa via Google Meet, bisa dengan kami. Kalau teman-teman yang di luar Jawa Timur bisa juga Google Meet kayak gitu. Kalau di Jawa Timur juga bisa ketemu langsung dengan kami, juga bisa. Tapi yaitu pasti nanti ada estimasi yang harus dihitung juga gitu. Karena kami juga kliennya terbatas, menerima kliennya terbatas agar optimal. Gitu teman-teman. Jadi ini semoga bisa membuka wawasan teman-teman agar tidak semata-mata menyalahkan TikTok Ads Manager atau menyalahkan Kevin Mac. Itu semuanya bisa kita jalankan beriringan untuk membuat powerful iklan kita di TikTok Ads gitu. Dan saya harap orang-orang di TikTok juga mulai objektif. Kreator-kreator itu jangan sendiri bilang ini itu. Kalau belum benar-benar itu terjadi. Kalau sudah terjadi, nge-review fitur atau interface yang sudah terjadi, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah dari Mei saja keluar kemudian itu tidak benar gitu ya, nah, seperti ini itu ya lucu, itu lucu sekali itu ya. Jadi jangan bicara tentang sesuatu yang belum terjadi sebelum hanya untuk FYP dan seterusnya gitu. Itu mohon maaf kalau video ini memang kami tutup poin saja, jadi tidak ada basa-basi dan sebagainya, agar apa? Agar kita bisa lebih memahami dan kita lebih bijak dalam berkata itu. Karena kami meskipun dari desa, tim dari desa, kami berusaha untuk mengedukasi teman-teman agar bisa men-scale up bisnisnya di dunia digital marketing. Jadi jangan terlena dengan semua perkataan influencer ataupun kreator yang belum terbukti kebenarannya. Itu saja. Kalau sudah terbukti kebenarannya nggak apa-apa. Oke, ternyata Juni ini fiturnya ganti ini loh. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata bilang dari Mei saja belum, ternyata Juninya masih bisa diakses, itu kan berarti dia cuman buat apa? Buat trending. Dia kepengen buat FYP videonya tanpa memikirkan kebijaksanaan atau legasi yang diberikan pada audiens gitu ya. Semoga ini jadi evaluasi kita bersama dan semoga bermanfaat. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.